Oke, selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Oke, pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam pelajaran ekonomi. Tetap semangat ya. Ingat, Ya Pak. tetap belajar. Pak. Baik Pak. Karena kesempatan itu harus kita manfaatkan. Karena apa? Seperti orang bijak yang mengatakan kesempatan itu mirip seperti matahari terbit. Kalau kau menunggu terlalu lama, kau bisa melewatkannya. Jadi setiap kesempatan itu yang diberikan Tuhan kepada kita, tetap kita manfaatkan dengan baik. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Oke, yang mimpin doa silakan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas segala perlindungan-Mu. Oke, terima kasih untuk Mutiara yang telah memimpin doa. Oke, sebelum kita masuk ke pelajaran kita, saya coba lihat dulu absen kita. Yang hadir di sini 32 orang. Berarti siswa kami yang hadir 30, satu orang tidak hadir karena saya sama teman guru Pak Gunawan Hutajulu bergabung. Oke, sekarang kita masuk ke materi kita tentang buku besar perusahaan dagang. Adapun tujuan kita untuk mempelajari ini, sebelum masuk kita ke kegiatan inti, siapa yang bisa mengingat materi kita minggu yang lalu tentang jurnal khusus? Oke, coba aktifkan kameranya kita. Baiklah, materi kita minggu lalu yaitu jurnal khusus, di mana pengertiannya jurnal yang berfungsi mencatat transaksi yang sering terjadi. Jurnal khusus ini Oke, terima kasih untuk Tesalonika yang telah bisa mengingat pelajaran minggu yang lewat, yaitu tentang jurnal khusus dan jenis-jenis jurnal khusus. Sekarang kita masuk ke buku besar. Setelah kalian baca bahan ajar yang Bapak bagikan dan membaca buku paket, siapa yang bisa memulai tentang materi buku besar ini? Elia Pak. Oke, silakan Elia. Baik Pak, buku besar adalah buku yang berisikan kumpulan akun yang bersumber dari kumpulan. Oke, terima kasih untuk Elia. Itulah pengertian dari buku besar, yaitu kumpulan dari akun-akun yang ada di jurnal umum. Itu kalau di perusahaan jasa kan. Sekarang ini kalau di perusahaan dagang, yaitu kumpulan dari akun-akun yang ada di jurnal khusus dan di jurnal umum perusahaan dagang. Oke, minggu yang lalu kan sudah kita susun jurnal khusus. Sekarang kita hanya gimana memasukkan jurnal khusus tersebut ke buku besar. Sebelum kita memasukkan jurnal khusus tersebut ke buku besar, alangkah baiknya kita dulu merekapitulasi jurnal khusus tersebut. Tujuannya apa? Untuk membantu pengecekan keseimbangan sisi debit dan sisi kredit jurnal khusus. 500 ini kalau dijumlahkan ini kan 62.500.000. Utang dagangnya sebelah kredit 62.500.000. Berarti tujuan rekapitulasi adalah memastikan sisi debit dan sisi kredit sama. Ini yang 62.500.000, ini 62.500.000. Bisa dipahami kan? Oke. Sekarang kita memposting jurnal khusus pembelian ini ke buku besar. Inilah. Jadi kalau contohnya ada di neraca saldo dibuat atau diketahui di soal tersebut, bisa kita buat. Contohnya neraca saldo diketahui bulan Maret tanggal 1. Di neraca saldo tersebut saldonya 27 juta. Nah, masuklah kita memposting. Di sini tadi kan 60 juta. Sini 60 juta. Berarti ini di jurnal pembelian ini kan pembelian 60 juta. Berarti masukkan dia tanggal 30 bulan April posting dari jurnal pembelian sebesar 60 juta. Baru
masukkan di sini. Debit ke debit jumlahkan. Berarti di sini jadi 87 juta. Nanti inilah yang kalian pindahkan ke neraca saldo. Tetapi kalau ada nanti di jurnal khusus yang lain pembelian, kalian masukkan juga ke situ. Oke, yang kedua, perlengkapan. Nah, contohnya di neraca. Bisa? Bisa, Pak. Oke, biar lebih paham, coba perhatikan video berikut ini. Akun yang terlibat itu utang pembelian kas dan potongan pembelian. Dan data terakhir yang dimiliki oleh toko Sembako Raya Indah adalah Jurnal Umum periode 31 Januari 2021. Akun yang terlibat ada utang dagang, retur pembelian, retur penjualan, piutang dagang, privat. Ini kita tulis ulang di sini 511. Artinya ditambah 1 juta maka saldo penjualan sekarang sebesar 10 juta di posisi kredit. Setelah itu kita lihat nomornya 411, kita pindahkan 411 ini ke sini. Kita Ya. Oke, udah dengar semua videonya kan? Sudah, Pak. Setelah menonton video itu, ada pertanyaan? Ada Pak. Oke, silahkan. Untuk buku besar pada kas Pak, apakah bagaimana cara menentukan saldo pada kas yang di buku besar itu Pak? Oke. Untuk buku besar kas di Jadi sebenarnya lebih gampang menyusun buku besar dari jurnal khusus daripada menyusun buku besar dari jurnal umum. Karena simpel. Kalau di buku besar perusahaan jasa kan semua kita buat setiap tanggal. Ini langsung hanya saldo-saldonya saja kita buat. Contohnya kas, ada di pengeluaran kas, saldonya itu aja masukkan. Di pengeluaran kas, saldonya itu aja masukkan. Baru kalau debit ke debit jumlahkan, kalau debit ke kredit kurangkan dan hasilkan saldo yang sebenarnya. Selesai. Di pembelian juga kayak gitu. Ada, kalau pembelian itu ada di jurnal pembelian dan ada di jurnal pengeluaran kas. Masukkan aja saldo-saldonya itu. Penjualan juga kayak gitu. Penjualan ada di mana? Ada di jurnal penjualan dan ada juga di jurnal pengeluaran kas, penerimaan kas. Masukkan aja jumlahnya, menghasilkan saldo. Jadi simpel aja. Ada lagi pertanyaan? Pak, ada pertanyaanku sedikit, Pak. Iya. Tapi mengenai buku besar dan buku besar pembantu, Pak. Oke, kalau buku besar pembantu nanti akan kita bahas itu. Perbedaannya buku besar dengan buku besar pembantu, Pak. Oke. Kalau Kalau di buku besar pembantu kan menjelaskan. kalau di buku besar pembantu hanya 3 yang kita buat, yaitu buku besar pembantu piutang, buku besar pembantu utang, dan buku besar persediaan barang dagang. Bisa Kak saya? Bisa, Pak. Berarti akun buku besar berfungsi sebagai akun kontrol. Berarti hanya untuk mengontrol, sedangkan buku besar untuk menjelaskan secara rinci gitu ya. Iya, kayak gitu Kak saya. Untuk mengontrol, supaya mempermudah mengontrol transaksi-transaksi yang terjadi di perusahaan dagang tersebut. Contohnya kalau kita memiliki perusahaan dagang, berarti kita tahu langsung, kita lihatlah buku besar pembantu piutang, berarti kepada PT ini utang kita. Berarti kapan kita harus membayarnya biar tahu kita, biar dapat diskon kita, kan? Begitu juga dengan piutang, kapan kita menaginya, biar tahu kita menaginya, kapan jatuh tempo. Itu maksudnya Kase. Bisa dipahami Kase? Oke, Bapak. Oke, sebelum kita akhiri pertemuan kita ini, ada yang bisa membuat kesimpulan? Baik, Pak. Posting adalah pemindahan informasi dari jurnal ke setiap akun buku besar yang sesuai. Buku besar ini merupakan kumpulan akun yang sering berhubungan dan merupakan satu kesatuan. Karena itu,
buku besar hampir sama dengan akun. Perbedaannya hanyalah pada penyebutannya. Sumber buku besar adalah diambil dari jurnal umum dan jurnal khusus. Untuk perbedaan pada perusahaan jasa dan dagang dapat dilihat dari segi sumber data yang digunakan. Sumber data yang digunakan pada perusahaan jasa berasal dari jurnal umum, sedangkan sumber data dari perusahaan dagang berasal dari jurnal umum dan jurnal khusus. Tujuan posting buku besar dilakukan untuk mendapatkan pengaruh terhadap kewajiban maupun. Itulah kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Jadi akun-akun yang terdapat di dalam jurnal khusus itu kita buat kumpulannya ke buku besar dengan nama akun masing-masing. Sedangkan perbedaannya sama seperti yang dibilang Mawar tadi dari sumber datanya. Kalau di perusahaan jasa buku besar sumber datanya dari jurnal umum saja. Sedangkan untuk sumber data buku besar di perusahaan dagang dari jurnal khusus dan dari jurnal umum. Itu maksudnya. Terima kasih AKC. Oke, untuk tugasnya yang sesuai yang di LKPD itulah susun kalian buku besarnya. Jurnal khususnya kan udah ada di situ. Kalian tinggal menyusunnya ke buku besar. Materi kita untuk pertemuan berikutnya adalah tentang buku besar pembantu piutang, buku besar pembantu utang, dan buku besar persediaan barang dagang. Itu untuk pertemuan minggu depan. Oke, sebelum kita akhiri, yang pimpin dua silakan. Ya Pak. Oke, silakan Christian. Mari kita bersebelum doa. Ya Allah Bapak yang berkati lagi. Oke, terima kasih untuk semuanya. Tetap semangat ya. Ya Pak. Baik Pak. Jaga kesehatannya. Baik Pak. Hindari dari kerumunan. Selalu pakai masker. Oke, kita akhiri pertemuan kita. Selamat siang. Siang Pak. Siap Pak. Siang Bu Pak. Siap Pak.